Sanian yang kedua disebabkan al-maradu, orang yang wudu itu sedang sakit, keadaannya sakit. Ahkamut tayammum halal maradi salasatun. Dalam kondisi sakit hukumnya dibagi menjadi 3. Orang lagi sakit ya. Yang pertama hukumnya wajib tayamum. Wajib. Idza kana yakhaful halaka min isti'malil ma. Jika ada kekhawatiran kalau dia gunakan wudhu pakai air akan celaka gitu, akan binasa atau akan mati dan sebagainya lah, sangat bahaya. Wajib kalau sudah begitu ya. Wajib artinya tidak menggunakan air itu, atau wajib tayamumnya gitu maksudnya ya. Yang kedua mubahun, boleh pakai air, boleh enggak gitu, mubah. Artinya boleh wudhu pakai air, tapi juga boleh tayamum. Ini kaitannya dengan orang sakit gitu. Yaitu idza kana yakhafu mahzurat tayammumi wa huwa ziyadatun marad. Yaitu jika kalau dia gunakan air itu akan bertambah parah sakitnya umpama ya. Aubut usyifa, atau memperlambat proses kesembuhan. Kalau dia pengen cepat sembuh ya jangan pakai air gitu. Kalau kamu pakai air nanti tambah lama sembuhnya. Au hudutsu syai'in fahisin fi adwin zahirin. Atau kalau dia gunakan air itu akan menyebabkan cacat ya di anggota badannya itu ya. Jadi cacat, ada bekas yang nggak bisa hilang. Au faqdu manfaati udwin, atau kalau dia gunakan air ketika dia sakit itu maka akan kehilangan fungsi anggota badannya. Umpama tangan yang seharusnya bisa dibuka begini, kalau kena air jadi kaku umpamanya gitu, nggak bisa manfaat lagi. Nah itu juga terserah mau dipakai air apa enggak gitu, mubah jadi. Yang ketiga haramun, hukumnya haram mengerjakan tayamum, artinya bertayamum itu haram gitu. Idza kana al-maradu khafifan, jika sakitnya ringan, la yadurruhu isti'malul ma'i, yang tidak bahaya kalau dia wudu pakai air gitu. Ya, cuman sakit pilek umpamanya nggak apa-apa, pakai aja gitu. Nah itu kalau dia tayamum haram ya. Mas'alatun, persoalan yang terkait dengan masalah tayamum dalam keadaan sakit. Idza kana fihi maradun, jika ada orang sakit, walakin syakun, akan tapi dia ragu-ragu, hal yaduruhul ma'u amla, apakah kalau dia wudhu pakai air bahaya apa enggak gitu, ragu karena memang dia sakit-sakit gitu, belum punya pengalaman gitu maksudnya. Fahal yajuzu lahu tayamum, orang seperti itu boleh enggak tayamum aja gitu, sementara dia masih belum yakin bahaya atau tidaknya gitu. Jawabannya inda Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar mengatakan yajuzulahu tayamum, boleh tayamum ya. Wa inda Ramli la yajuzulahu tayamum, tapi Imam Ramli mengatakan enggak boleh, tetap harus wudu pakai air. Nah dalam hal ini fala budda indahu min ikhbari tabibin thiqatun, tapi tetap harus berdasarkan penjelasan dari dokter yang ahli gitu.
Kalau ketemu dokter atau di wak dokter, ini nggak boleh kena air, baru kita nggak boleh menggunakan gitu. Harus pakai nasihat dokter lah gitu, atau orang berpengalaman bisa gitu. Baik, yang terakhir yang menyebabkan orang itu boleh tayamum, salisan yang ketiga yaitu al-ikhtiyaju ilaihi, air itu dibutuhkan, diperluin di atasi hayawanin muhtaramin, untuk minumnya binatang yang dihormati, dimuliakan gitu. Apa sih yang dimaksud dengan hayawanul muhtaram itu? Huwa, yaitu alladzi yahrumu qatluhu. Binatang yang disebut muhtaram itu adalah binatang yang tidak boleh dibunuh. Ya, seperti kambing dibunuh begitu aja nggak boleh, harus dipotong gitu. Ya. Begitu juga ya seperti kucing apa segala macam kan nggak boleh dibunuh, itu disebut muhtaram. Ada air tapi dia butuh untuk binatangnya, maka orang itu boleh tayamum gitu. Wal hayawanu ghairul muhtarami, adapun binatang yang tidak bukan muhtaram, artinya bukan yang dihormati, apa disayang lah kalau kita bilang, yaitu huwa alladzi yajuzu qatluhu, yang binatang itu boleh dibunuh. Wa huwa sittatun, ada 6 macam binatang yang boleh dibunuh. Termasuk di sini manusia. Manusia kan al hayawanun natik gitu. Binatang yang bisa bicara itu namanya manusia. Nah, yang pertama adalah kalau ada orang tarikus sholah, dia Islam tapi nggak mau sholat. Idza taraka juhudan aw kasalan, jika dia tidak sholat itu karena memang ingkar terhadap kewajiban sholatnya, ataupun karena malas. Pokoknya ada orang nggak sholat, lagi kausan, kita ada air, kita mau wudhu, ya wudhu aja pakai air, masa wudhu dia mati gitu. Itu satu, ya. Kita nggak usah mikirin itu gitu. Yang kedua, azani al-muhsan, orang yang melakukan zina yang pernah menikah, muhsan. Jadi orang yang berbuat zina sementara dia pernah menikah yang sah artinya. Maka kalau kita mau wudu pakai air, nggak ada lagi orang yang pernah berzina itu lagi kehausan, tetap biarin aja gitu. Yang kedua, yang ketiga, al kafirul harbiyu, orang kafir harbi, musuh. Ya, kalau kita banyak orang kafir sini, kafir yang mustakman, artinya tidak ada masalah. Apalagi negara kita bukan negara berdasarkan agama gitu, ya. Hidup bareng-bareng jadi.